pertama, tapi nanti semoga bisa mengikuti. Di yang mana pertemuan yang kemarin adik-adik sudah belajar terkait Recording in progress. terkait menentukan ukuran partikel menggunakan sieving method dan juga elektron mikroskop menggunakan mikroskopik. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan untuk menentukan ukuran partikel menggunakan sedimentation. Yang mana sebenarnya penentuan ukuran partikel itu kita bisa macam-macam pakai alat yang macam-macam gitu ya, tergantung dari volumenya, ukuran partikelnya, kemudian cara penyiapan sampelnya dan sebagainya, dan tentunya juga ada cepat atau tidaknya, manual atau otomatis, itu kita bisa menentukan itu. Sehingga banyak cara untuk menentukan ukuran partikel, seperti kalau di praktikum adik-adik menentukan ukuran partikel menggunakan sieving method dan juga menggunakan mikroskop. Dan di farmasi sendiri itu kita juga mempunyai namanya PSA, particle size analysis, untuk menentukan ukuran partikel nano. Nah, yang ketiga, ini kita juga cepat aja, yang mana yang ketiga itu sedimentation. Sedimentation itu kita untuk menentukan ukuran partikel pada ukuran 0,8 sampai 300 mikrometer. Dia bisa digunakan untuk menentukan partikel yang bersifat irregular atau asimetris. Penentuan ukuran partikelnya itu menggunakan gaya gravitasi pengendapan, itu sedimentation kan, gravitasi, terjadinya pengendapan karena proses gravitasi. Kemudian didapatkan diameter Stokesnya, karena kalau kita pakai sedimentation itu kita memang diperuntukkan untuk ukuran partikel yang dia itu irregular, sehingga kita bisa menentukan diameter Stokesnya itu menggunakan rumus Stokes law, yang mana kita sudah tahu nanti laju terjadinya proses sedimentasi itu berapa, gravitasinya berapa, viskositasnya berapa, kerapatan jenisnya berapa, dan kemudian kita bisa mencari di square ST atau di mana dia itu merupakan diameternya, diameter dari siapa, diameter dari hukum Stokes tuh. Terus ini juga sama, alat dari sedimentation itu menggunakan Anderson pipette, kita juga tidak punya. Prinsipnya sama, dia menggunakan proses sedimentasi akibat gaya gravitasi. Dan di penentuan ukuran partikel menggunakan metode sedimentasi ini, preparasi sampelnya itu kita buat dalam terdispersi terlebih dahulu, atau kita larutkan menggunakan pelarut yang tidak bisa melarutkan zat kita, senyawa kita, yaitu terjadi proses dispersi gitu, sama kayak mikroskop. Mikroskop itu juga proses dispersi, kalau terlarutkan kita tidak bisa melihat berapa sih ukuran partikel tersebut gitu. Nah, di metode ini atau di sedimentation rate itu kita punya keuntungan, yang mana memang alatnya itu dia simple, terus murah, kemudian juga bisa mendapatkan hasil yang adekuat karena kita sudah melakukan istilahnya kalibrasi terlebih dahulu alat yang akan kita pakai. Kemudian juga dia akan mendapatkan fraction size, kayak waktu di sieve seeker dia hanya size-nya aja di masing-masing, fraksi-fraksinya itu berapa gitu. Terus kemudian selain dia punya keuntungan, tentunya yang sedimentation rate itu tidak cocok untuk suatu dispersi, suatu partikel yang mana dia itu akan lama sekali untuk mengalami proses pengendapan. Jadi kalau ukurannya sangat kecil sekali, maka ini nggak cocok kita gunakan pakai sedimentation rate. Karena dia akan lama sekali untuk mengendap. Berbeda kalau ukuran partikelnya sedang hingga besar. Kalau besar pasti dia akan mengalami proses sedimentation terlebih dahulu, karena dia berdasarkan hukum gravitasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah Coulter-Coulter method, yang mana Coulter-Coulter method itu dia untuk menentukan ukuran partikel dengan rentang 0,1 sampai 1000 mikrometer. Rentangnya itu cukup lebar, dari 0,1 sampai 1000 mikrometer. Kemudian
partikel yang akan kita tentukan ukurannya itu kita suspensikan terlebih dahulu, sehingga ini sama preparasi seperti mikroskop, kemudian sedimentation, juga counter method. Dia harus kita suspensikan terlebih dahulu, kita dispersikan terlebih dahulu, maka pelarut yang kita pakai itu tidak boleh melarutkan zat aktif kita. Kemudian dia akan tersaring berdasarkan ukuran-ukuran dari orifice-nya atau ukuran-ukuran yang ada di dalam alat tersebut. Kemudian kita mendapatkan ukuran partikel. Dan di coulter method itu kita hanya akan menentukan partikelnya itu one by one gitu. Jadi kalau semua orifice itu seolah dia itu terjerap di dalam alat si coulter itu. Nah, ketika terjerap, partikel kita itu bisa terbaca ukurannya. Dan dibandingkan dengan sedimentation, mikroskopis, kemudian sieve sector, tentu ini counter method itu jauh lebih lebih akurat untuk mendapatkan ukuran partikelnya karena dia one by one. Nah, di counter method dia punya keuntungan, dia jauh lebih akurat, jauh lebih presisi dibandingkan metode yang sebelumnya. Jadi ukuran partikelnya realnya segitu gitu. Terus penentuan ukuran partikelnya juga panjang gitu ya dibandingkan menggunakan sedimentation dan juga mikroskop. Kalau sieve sector dia ukuran partikelnya memang lebar, tapi kalau sieve sector kita nggak bisa mendapatkan ukuran partikel yang akurat, kita hanya sesuai lubang-lubang yang ada di dalam mesh kita. Nah, kalau yang si cascade impaction coulter method ini kita bisa mendapatkan nilai yang memang benar-benar akurat. Nah, meskipun dia punya keuntungan, kita bisa mendapatkan ukuran partikel yang akurat dengan rentang yang lebar, tetapi coulter method itu punya kekurangan ya, karena memang lebih akurat tentunya alatnya lebih canggih. Kalau alatnya lebih canggih tentunya alatnya lebih mahal dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini menjadi kekurangan yang hambatan kita ketika kita pengen mendapatkan partikel yang oke, realnya sekian, tapi ternyata alat yang kita butuhkan pun ya jauh lebih mahal dibandingkan alat-alat yang sebelumnya. Terus ada cascade. Nah, kalau cascade impaction itu tuh metodenya tuh sama kayak sedimentation, yang mana dia berdasarkan gravitasi. Yang membedakan antara cascade impaction dengan sedimentation, dia itu untuk menentukan ukuran partikel, diameter ukuran partikel, yang mana partikel itu terlalu kecil. Karena kalau pakai sedimentation, kalau terlalu kecil dia akan lama untuk mengendap, dia akan lama untuk turun. Tapi kalau yang cascade impaction, dia itu khusus untuk yang ukuran partikelnya itu kecil. Jadi kayak kita bisa bilang khusus untuk partikel yang kita ingin tentukan menggunakan gaya gravitasi, tapi tidak bisa kita tentukan menggunakan sedimentation rate. Jadi kita bisa menggunakan cascade impaction. Kalau yang mikroskop sama yang coulter method itu hal yang berbeda, tapi kalau yang cascade impaction dengan yang sedimentation, dia itu prinsipnya sama, dia terkoleksi pada partikel pada fraksi-fraksi partikel tertentu, cuman bedanya itu ukuran partikelnya harus kecil sini. Terus selanjutnya ini prinsipnya sama seperti sedimentation, kita buat juga, kita dispersikan terlebih dahulu sampel kita, kemudian kita masukkan ke dalam sini, masukkan dari atas mengikuti gaya gravitasi, kemudian akan tersaring masing-masing stage tergantung ukuran partikel dari partikel tersebut itu berapa. Jogja. Nah, ini tentunya dia bisa menentukan ukuran partikel. Kudunya anak Jogja nih. Ungu. Yang Rendang. Kak, Indominya mek Jogja. Nah, tentunya karena dia lebih cepat. Mungkin rasanya kok kari Dia pasti iki. punya kekurangan. Nah, Mbak Dian tuh enak rendang ambek iki.
Dan sampel kita Betulnya itu saya harus lagi, kita tak diskusikan isolasi. juga sesuai dengan dia tuh melarutnya di mana. Ini loh. Dia tuh tidak larutnya di mana, sorry. Kalau terlarut kita tidak bisa Resep Warmindo menggunakan alat ini. agen Jadi harus mencari pelarut yang tidak ini bisa loh. melarutkan sampel kita. Ini Terus nyemek yang Jogja. terakhir itu Anak adalah Jogja light nih. energy diffraction atau Ini light terus tak scattering. gopo. Yang mana light energy Iya enak sih, diffraction cuma itu kita kayak punya kari, di kayak lab, mie yaitu sedap kari. light energy scattering, light diffraction, untuk menentukan ukuran partikel yang ukurannya itu mulai dari nano itu berarti kecil, sampai mikro. Sorry dek, bisa di oke deh. Terus kemudian untuk menentukan ukuran partikelnya itu berdasarkan hamburan sinar. Jadi adik-adik tahu ya, kayak spektro itu kan menentukan kadarnya berdasarkan hamburan sinarnya. Nah ini sama kayak light energy diffraction atau light scattering, yang mana sampel kita itu kita dispersikan terlebih dahulu, atau sampel kita itu dalam nano, dalam mikro, dalam koloid, kan yang nggak terlarut lah intinya, yang terdisperse, bukan yang dalam larutan. Nah kemudian kita masukkan ke dalam alat kita, mirip kayak spektro, kita pakai cuvette juga. Selanjutnya partikel itu dia ada gerakan yang Brownian itu gerakan yang acak. Jadi partikel di dalam pelarut itu dia akan bergerak secara acak. Adik-adik bisa membayangkan ketika ada susu itu salah satu koloid yang mana partikelnya itu dia bergerak, selalu bergerak. Nah, pergerakan partikel acak itu dia akan ditembak sama sinar yang ada dari, nah ini sinar yang ada dari light scatter PSA ini. Kemudian yang akan disinari, partikel yang akan disinari itu nanti baru akan keluar, oh ini ukuran partikelnya sekian. Terus kemudian bergerak lagi secara acak, oh ini partikelnya sekian, dan dia akan mengukur sampai berapa di dalam cuvette itu partikelnya. Ini nyemek Dan tentunya ketika mau membaca menggunakan light energy diffraction ini, partikel kita yang tersuspensi itu tidak boleh terlalu keruh. Kalau terlalu keruh maka gerakannya itu nggak se-fleksibel. Jadi kita bikin lebih encer, kemudian partikel kita tuh bisa bergerak secara acak, bisa yang tertembak itu nggak cuman hanya sebagian partikel, tapi ya semua partikel yang ada di dalam cuvette. Kemudian baru terbaca oleh komputer yang tersambung di dalam dari PSA-nya. Nah ini adik-adik yang memang tertarik untuk menentukan ukuran partikel nano, khususnya nanopartikel ya, itu menggunakan light energy diffraction, menggunakan metode ini, menggunakan PSA. Dan light energy diffraction itu kita punya dinamik sama statistik. Nah, kalau yang dinamik scattering sama statistik scattering, kalau dinamik yang bergerak, statistik yang terdiam, ini yang PSA itu merupakan dynamic light scattering. Nggak wes ya, Mas Fatih ya. Oh iya. Kalau dynamic, Saya cepat tadi. Ya Allah, Ibu. Wes iki lho, Kak. yang terdispersikan PSA itu merupakan dynamic light scattering. Bentuk solid. Wes. Nah, sebenarnya metode light energy diffraction itu juga ada yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel kecil, tapi dalam bentuk solid, dalam bentuk padatannya. Jadi nggak perlu kita dispersikan. Tapi yang kita miliki itu hanya yang dynamic light scattering. Cuman adik-adik nanti mungkin ketika besok mau kunjungan industri atau magang dan mereka punya, nah itu memang dibandingkan alat-alat yang sebelumnya, misalnya tadi kayak saya bilang counter method itu bisa loh untuk menentukan partikel one by one. Tapi kalau mau lebih canggih lagi, ini adik-adik bisa menggunakan statistical light scattering, bisa menentukan ukuran partikel satu persatu, tapi kita bisa lebih cepat, lebih efektif, efisien dibandingkan dengan counter method. Kemudian dia selain untuk protein polimer nanopartikel colloid dispersion, ini khusus untuk yang dynamic light scattering, tapi untuk statistical light scattering itu kita bisa gunakan untuk sampel-sampel yang berbentuk solid atau padatan, nggak perlu kita dispersikan.
Kalau yang ini tentu dia sudah terdispersikan. Nah, ini cara kerjanya. Nah, keuntungannya PSA itu dia bisa menentukan ukuran partikel secara cepat dari nano sampai mikron. Paling 10 menit hingga 15 menit kita udah bisa menentukan partikel kita itu berapa. Terus paling cocok untuk metode rutin, analisis secara rutin. Ya meskipun harganya sebenarnya mahal gitu kan, tapi dia paling cocok dan ya paling baru sih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terus dia possible untuk analisis 100 sampel per hari, jadi sangat possible untuk kayak industri farmasi, badan penelitian atau institut untuk penelitian itu paling cocok untuk menggunakan alat ini. Dan tekniknya itu dia tidak perlu kalibrasi. Tekniknya memang tidak perlu kalibrasi, tapi alat yang kita pakai harus kita selalu kalibrasi. Kira-kira ini ada penyimpangan atau tidak, jadi harus rutin dilakukan kalibrasi. Cuman tekniknya itu mau sampelnya berbeda-beda, maka kita nggak lakukan kalibrasi. Berbeda kayak spektro beda zat aktif, maka kita harus melakukan validasi dan juga kalibrasi. Nah, kalau PSA itu enggak, jadi sampel apapun kita bisa langsung baca. Yang kita kalibrasi itu adalah alatnya, kita maintenance, ini masih bisa ngebaca atau enggak, ini masih bagus atau enggak gitu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan untuk menentukan ukuran partikel suatu sampel itu kita ada 6. Yang pertama ada sieve shaker yang adik-adik pakai, yang mana sieve shaker itu sebenarnya paling murah, sehingga di industri farmasi sampai sekarang ini masih menggunakan sieve shaker. Dan di proses produksi pun misalnya nih ketika melakukan optimasi di R&D kita cukup menggunakan sieve number 40 sama batas bawahnya sieve number 100. Nah, dia hanya menggunakan batas atas batas bawah saja untuk di industri di area produksi. Tapi kalau R&D di berbagai tingkat dia jauh lebih murah, cepat, tapi dia juga punya kekurangan yang mana kita sulit untuk menentukan ukuran partikel secara akurat itu sebenarnya berapa sih, kayak gitu. Itu masih menjadi PR gitu. Tapi paling enggak adik-adik bisa memperkirakan, kalau misalnya dia bisa tersaring di mass number 40, berarti ukuran partikelnya sekitar 420 mikrometer. Jadi adik-adik bisa mengkira-kira ukuran partikelnya itu berapa. Nah, kemudian pakai mikroskop, adik-adik sudah melakukan sendiri pakai mikroskop, yang mana mikroskop itu sebenarnya lama, meskipun dia bisa kita analisis satu-satu partikelnya, tapi itu lama banget, dia nggak bisa secara otomatis. Berbeda kalau PSA adik-adik cuma tinggal ngoperasiin start, kemudian adik-adik diam, langsung nanti N itu udah keluar ukuran partikelnya. Tapi kalau pakai mikroskop itu akan dilihat satu persatu, perbesarannya diukur berapa, mau dia yang optik, mau dia yang elektron, itu prinsipnya sama, kita harus lihat satu persatu, perbesarannya kita lihat satu persatu. Nah, meskipun lama, mikroskop itu juga sampai saat ini juga masih dipakai, khususnya dalam pengembangan penelitian awal. Itu kita masih pakai mikroskop, khususnya untuk mikroskop scanning elektron mikroskop sama transmission elektron mikroskop. Kita bisa melihat morfologi partikel kita itu sebenarnya gimana sih, bentuknya seperti apa sih, dia sferis kah, dia kotak kah, dia lonjong kah, dia trapesium kah. Nah, itu hanya kita bisa lihat pakai mikroskop. Kalau pakai light energy scattering itu kita tidak bisa melihat morfologinya. Sehingga kalau kita mau buat kayak emulsi, kemudian kita pengen lihat inti emulsinya atau globul yang terbentuk itu sferis atau tidak, dia menyatu atau menyatu dengan yang lain atau berdiri sendiri-sendiri, kita masih menggunakan mikroskop. Cuman kalau mau kita pakai untuk analisis rutin itu misalnya mau ada 100 sampel yang masuk nih di industri, maka itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk kita tentukan menggunakan mikroskop. Tapi kalau mau lihat morfologinya ini kayak gini nih, dia ternyata bentuknya kristal nih, itu intinya seperti ini nih, nah itu kita bisa menggunakan mikroskop.
Terus kemudian ada sedimentation. Sedimentation itu sama juga cascade impaction, yang mana sedimentation untuk partikel sedang hingga besar, cascade impaction partikelnya kecil. Dia sama-sama untuk menentukan suatu partikel yang mana partikelnya itu irregular. Kalau yang mikroskop bisa reguler, bisa irregular, bisa. Kalau Sifsaker ya sebenarnya paling tepat emang reguler sih, tapi masih kita pakai juga untuk yang irregular juga. Nah, sedimentation sama cascade impaction dia itu berdasarkan gravitasi. Adik-adik bisa membayangkan bahwa suatu benda itu akan jatuh ke bawah. Berarti obat yang terdispersikan dalam larutan lama-lama dia akan mengendap. Mungkin adik-adik juga belajar bikin suspensi. Nah, itu prinsipnya sama, lama-lama dia akan mengendap. Nah, cascade impaction dia juga sedimentation, dia memanfaatkan prinsip tersebut untuk menentukan partikelnya, tapi dibikin ada stase-stasenya, yang mana nanti untuk stase 1, stase 2, stase 3 ini untuk melihat dia seperti apa. Apa namanya? Ukur diameter, velocity atau lajunya. Nah, terus kemudian ada cascade impaction, yang mana cascade impaction counter method, yang mana dia itu lebih advanced dibandingkan, lebih sophisticated dibandingkan Sifsaker, mikroskop, cascade impaction dan juga sedimentation. Dia itu udah mulai bisa menentukan partikel secara single, satu persatu masuk ke small orifice. Jadi dia akan terbaca satu persatu partikelnya, tapi dia alatnya ini mahal. Nah, selain counter method yang bisa untuk menentukan partikel one by one, itu adalah light energy diffraction, yang mana kita juga punya alat tersebut. Kalau counter kita nggak punya, light energy diffraction kita punya, tapi yang dynamic light scattering. Nah, counter method itu ada dua metode, pakai dynamic dan juga statistik. Dynamic itu berarti ada pergerakan, statistik itu dia diam. Untuk dynamic, dia itu khusus untuk partikel yang sudah terdispersikan, mau bentuknya suspensi, emulsi, nanopartikel. Responnya dia harus terdispersi dulu. Kalau yang statistikal, dia itu bentuknya solid. Jadi kita enak banget nih kalau misalnya kita punya partikel solid, nggak usah kita dispersikan, kita bisa tentukan ukurannya. Terus paling cocok untuk analisis rutin dalam jumlah sampel yang banyak. Kemudian juga penentukan ukuran partikelnya itu juga lebar, dari ukuran paling kecil sampai mikron, sampai 1000 mikron. Jadi luasnya itu sangat lebar. Terus kita nggak perlu kalibrasi. Misalnya tadi di jam pertama kita pakai suspensi, jam kedua pakai emulsi. Adik-adik nggak perlu kalibrasi, cukup ganti kuvetnya aja, kemudian bisa dibaca. Nah, tentunya light energy diffraction dibanding yang lain dia juga ekspensif, tapi kita walaupun ekspensif akan membantu kita untuk menentukan partikel secara cepat. Nah, biasanya light energy diffraction, karena kita tidak bisa melihat morfologinya, untuk melihat partikel kita tetap lakukan tandemnya menggunakan scanning atau menggunakan transmission elektron. Jadi kita nggak cuma melihat partikelnya, menghitung ukuran partikelnya, tapi kita juga melihat morfologinya itu seperti apa sih sesungguhnya menggunakan mikroskop. Jadi kita tandem menggunakan mikroskop dan juga menggunakan light scattering. Terus selanjutnya adik-adik berarti sudah belajar, intinya itu 6 alat yang kita sampaikan itu untuk menentukan ukuran partikel. Kenapa sih kok adik-adik itu belajar menentukan ukuran partikel? Kenapa sih suatu partikel itu harus ditentukan? Kenapa enggak oke udah dari supplier dapatnya 1 gram sekian, udah langsung kita pakai gitu? Kenapa enggak kayak gitu? Nah, ada hal penting sebenarnya, makanya saya agak percepat tadi di penentuan ukuran partikel menggunakan alat-alat itu, karena adik-adik bisa membaca lagi. Kita punya 6 alat, kekurangan, kelebihan, dan prinsip dari alat-alat tersebut itu adik-adik bisa baca, di slide-nya sudah lengkap. Tapi ada hal yang jauh lebih penting yang akan saya sampaikan, yang mana menentukan ukuran partikel di farmasis itu akan berhubungan
kandungan dengan keseragaman kandungan. Jadi adik-adik bisa membayangkan ketika kita punya partikel yang ukurannya itu terlalu different, heterogen, terlalu lebar rentangnya, ada yang ukurannya nano sampai 1000 mikro misalnya, maka itu ketika kita paksakan untuk membuat suatu sediaan, keseragaman kandungan yang kita dapatkan itu tidak tercapai. Padahal ketika kita membuat suatu sediaan obat itu kita mengenal namanya faktor keberterimaan, yang mana faktor keberterimaan itu sudah ditentukan oleh BPOM. Ketika kita mau mendaftarkan suatu produk, maka harus mengikuti atau menyesuaikan dengan persyaratan atau guideline yang sudah ditentukan. Misalnya keseragaman kandungan dari obat paracetamol, toleransinya berapa sih? Nah, itu tuh sudah ada di Farmakope Indonesia. Adik-adik mulai belajar melihat Farmakope Indonesia. Di situ ada nggak cuma keseragaman kandungan, nanti juga ada kekerasan tablet syaratnya seperti apa, sifat alir dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat di situ yang menjadi pedoman kita kalau kita membuat suatu sediaan obat. Itu. Nah, selain keseragaman kandungan, kemudian ada sifat alir. Sifat alir. Nah, ketika kita mau bikin tablet, adik-adik, itu kita ada namanya sifat alir. Dari siapa? Dari serbuknya. Yang mana suatu serbuk dikatakan memiliki sifat alir yang bagus. Kalau 100 gram dari serbuk kita, itu dia bisa mengalir 10 gram per detik. 10 gram per detik. Jadi dia adik-adik bisa membayangkan 10 gram, lebih dari 10 gram per detik. Kalau 100 gram berarti berapa detik? Kurang dari 2 detik misalnya. Pokoknya 10 gram per detik, dan itu ada syaratnya di Farmakope Indonesia. Jadi sifat alir itu nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lama. Nah, ketika sifat alirnya bagus atau tidak, itu akan menentukan untuk membuat tabletnya itu nanti mau dibikin kempal langsung atau granulasi. Granulasi di sini mau granulasi basah atau granulasi kering. Dan sifat alir akan sangat lebih detail disampaikan di semester 3 karena adik-adik mau bikin tablet. Tuh. Jadi ini ada kaitannya. Oke, ukuran partikelnya kita tentukan terlebih dahulu. Sifat alirnya juga biar nanti tablet yang kita buat itu nggak terlalu besarnya nih. Kalau misalnya serbuknya terlalu kecil, partikel yang kita pakai terlalu kecil, maka ketika kita bikin tablet ini itu akan keras. Kalau tabletnya keras, padahal tablet itu punya syarat kekerasannya itu berapa, kekerasan dari tablet itu ada syaratnya, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, karena kekerasan tablet juga punya syarat, maka suatu tablet itu harus kita kendalikan, suatu obat itu harus kita kendalikan terlebih dahulu sebelum dibikin tablet. Bentuknya juga, bentuk partikelnya mau lonjong dan sebagainya. Terus kalau ukuran partikelnya terlalu besar, ada yang besar, ada yang kecil, maka ketika kita kempah, tablet kita itu akan rapuh. Jadi adik-adik bisa membayangkan ketika punya pasir dan juga batu. Ketika adik-adik menyusun batu dan pasir kita susun, maka dia akan jauh lebih rapuh daripada pasir aja. Tuh, atau tanah deh. Kalau pasir soalnya gampang rapuh. Tanah sama batu, adik-adik coba satukan, maka dia akan lebih rapuh daripada tanah aja, lebih kompak gitu kan. Nah, selanjutnya kenapa kok kita perlu mempelajari ukuran partikel? Karena partikel itu berpengaruh terhadap arrangement, atau dia itu menata satu persatu ketika kita bikin tablet ataupun kapsul, dan juga compactionnya, compact atau tidak nih. Nah, suatu partikel dan juga distribusi partikel itu akan berpengaruh terhadap arrangement sama compaction dari partikelnya. Suatu partikel yang terlalu kecil, dia akan fit, kemudian dia akan masuk ke dalam partikel yang lebih besar dan akan menyebabkan
partikelnya itu dia akan thickly, jadi dia akan berpengaruh terhadap arrangement dari partikel kita. Kemudian variasi dari bobotnya, yang mana narrow particle size distribution dan good flow properties, dia akan mereduce variasi bobot dari tablet dan juga kapsul, dan akan bagus. Jadi ada kaitannya ya, kalau distribusi ukuran partikelnya itu sempit, berarti partikel kita itu hampir homogen, dan sifat alirnya bagus, berarti dia mempunyai sifat alir lebih dari 10 gram per second, maka akan mereduksi variasi bobot dari tablet dan kapsul. Jadi variasi bobotnya itu ya 500 mg, plus minusnya itu cuma dikit lah, plus minusnya. Terus ketika variasi bobotnya kecil, maka kita juga akan menghasilkan konten uniformity atau keseragaman kandungan yang sama. Nah, kalau partikel kita terlalu kecil, maka dia akan menyebabkan terjadinya variasi bobot yang lebih besar daripada partikel yang besar. Jadi berarti dia akan mereduksi partikel yang terlalu kecil, dia akan menghasilkan variasi yang lebih besar daripada partikel yang besar, gitu kan. Tuh, ini baru variasi bobotnya. Selanjutnya segregasi, yang mana ketika partikel kita itu, distribusi partikel kita itu lebar, dan kalau distribusi ukuran partikelnya lebar, berarti ukuran partikelnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Itu bisa menyebabkan powder atau sapu kita itu mengalami proses segregasi, yang mana proses segregasi itu bisa dapat menyebabkan terjadinya variasi bobot akhir dari tablet dan juga kapsul. Sehingga untuk mencegah terjadinya segregasi, kita itu harus menyaring terlebih dahulu untuk memisahkan antara partikel yang sangat besar dan juga partikel yang sangat kecil. Terus kemudian ketika tidak kita pisahkan, maka ketika kita menggabungkan ukuran partikel yang besar dan yang sangat kecil, itu ketika sieving, small particle itu bisa masuk ke dalam partikel yang besar, atau dia itu bisa bergabung dengan partikel yang besar dan bisa menyebabkan proses segregasi. Terus kemudian kekerasan tablet, yang mana kalau tablet kita partikelnya itu terlalu kecil, maka tablet yang kita dapatkan itu terlalu keras. Tapi kalau partikel kita itu terlalu besar, maka dia juga menyebabkan tablet kita itu kekerasannya akan menurun kalau terlalu besar. Sehingga yang kita harapkan itu partikel yang kita punya nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar, dan juga homogen dengan narrow particle size distribution, atau distribusi ukuran partikelnya itu sempit. Itu yang kita harapkan. Terus kemudian compressibility dan compactability atau kekuatan dari suatu tablet, yang mana suatu partikel yang kecil itu dapat menyebabkan kekerasan tabletnya itu meningkat, jadi makin keras gitu kan, karena partikel yang kecil itu memiliki less ability atau kemampuan yang rendah untuk mengalami interlock selama proses compaction daripada partikel yang besar. Dia itu makin bisa berdempetan gitu. Kalau partikelnya kecil, makin sedikit pori yang terbentuk, makin rapat gitu kalau misalnya ukuran partikelnya itu kecil. Oleh sebab itu ya tadi sudah saya sampaikan, nggak boleh terlalu kecil dan juga nggak boleh terlalu besar. Nah, ini tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa kendala, misalnya kayak keseragaman kandungan, sifat alir, particle arrangement, compaction, variasi bobot, kekerasan tablet, feeder clearance, jadi yang digunakan untuk tableting. Kemudian ada compressibility, dayfill, dust control, electrostatic effect. Itu tuh ini kemudian ada friability. Ini tuh berbagai masalah yang bisa timbul ketika kita bikin tablet sama kapsul. Walaupun kita pakai kita lakukan untuk analisis rutin, produksi rutin, tapi terjadinya problem itu tuh sangat-sangat mungkin terjadi gitu kan.
Dan oleh sebab itu kita harus memberikan solusi. Misalnya nih, kalau keseragaman kandungannya itu tidak tercapai karena kita menggunakan partikel yang besar. Nah, keseragaman kandungan tidak tercapai ya karena kita menggunakan partikel yang besar. Maka solusinya kita memilih partikel yang misalnya kayak dia yang homogen dan partikel tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu gede. Tuh, biar keseragaman kandungannya itu bisa tercapai. Terus kemudian sifat alir. Sifat alir itu dia bisa ketika kita lakukan uji, misalnya dia itu ada lead shape-nya atau needle. Jadi kalau misalnya nanti ada sifat alir itu ujinya itu kayak ada corong tuh, kalau ukuran partikel yang irregular maka dia berpengaruh juga terhadap dia bisa lolos ke dalam corongnya itu atau tidak. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan partikel yang spherics, atau selain partikel spherics kita juga bisa untuk melakukan pengecilan partikel terlebih dahulu untuk menghasilkan sifat alir yang bagus. Kemudian partikel arrangement, kalau partikelnya terlalu kecil, packagingnya itu terlalu dekat, tapi kalau terlalu dekat maka dia resiko untuk keras itu cukup tinggi. Tapi kalau partikelnya besar dia terlalu jauh packaging arrangementnya. Tapi kalau partikelnya itu sedang maka dia bisa kita susun dengan ada pori atau jarak sedikit tapi nggak terlalu sempit, sehingga ketika kita packing kita bikin kompres tablet kita itu masih ada celah untuk memungkinkan air bisa menembus ke situ, terus bisa pecah gitu ketika kontak dengan air. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan dan juga solusinya itu seperti apa. Terus kemudian ini ada contoh lain itu dari suspensi, tapi sebelum ini saya tak absen terlebih dahulu deh yang kelas B. Sebetulnya selesai. Urung. Adine Bu Ane Cindy meninggal lah, Teh. Ibu Cindy sing sak barenganku apa sak barengane Mbak Dia, bahasa Mbak Dia. Sing pabrik. Nanti Iya. absensinya nih adik-adik yang Masa Allah. nggak bisa absen, Sing mati ndek nanti ini. per PJ per kelas bisa Matine disampaikan Ndek. ke Sik, akademik Cina untuk Indah. sik. dimasukkan Iya, secara Siti manual. Indah. Ya Nggak tahu Allah. kenapa. Gini, Bu, Udah kecelakaan. Kan lo jadi mati ning pabrik kok. Iya, Be. Pisan ngono kok. Saya lanjutkan lagi untuk kenapa sih kok kita penting untuk mempelajari mikromeritik. Tadi Dek udah mau kita apa sing gone Pak Irman dikandani bocah. Yang Besok itu kan kedua dari Mbak ini Irman. suspension dan emotion, yang mana kalau suspensi adik-adik mungkin pernah bikin suspensi, kalau partikelnya terlalu gede maka dia itu kesempatan untuk mengendap itu cukup tinggi, terjadi pengendapan, dan kesempatan untuk terjadinya caking atau dia mengendap di dasar dan tidak bisa di reflux lagi, kita resuspensikan lagi, itu cukup tinggi, sehingga partikel kita itu nggak boleh terlalu besar. Modelku kayak Karena Mbak Dia ambek aku particle size ngono. reduction, reduksi ukuran partikel itu bisa Iya, memperkecil pokoknya persis Bu Ane stabilitas dari Cindy ku ambek suspensi. kowe ku persis. Itu sama Kan kayak dia saya anak sampaikan, Cindy, kalau terus partikelnya terlalu besar, duwe adik, kemungkinan tak foto Mbak terjadi proses Dian. caking itu sangatlah besar. Iya iya. Dan ketika partikelnya itu dia distribusinya sempit, ukuran partikelnya itu nggak terlalu gede gitu, tuh menyebabkan partikel kita lama untuk terjadi proses Ayo dijemput pengendapan. Cindy terus. Dan ketika Nggak dia tahu ngendap saya. masih bisa kita resuspensikan kembali.
Karena kita ketika ada suspensi, kita harus menjamin ke pasien ketika hari ini mengambil 5 mili, maka dosisnya 100 mg. Besok 5 hari berikutnya mengambil 5 mili, ya tetap 100 mg. Tapi kalau partikelnya itu nggak rata, kemudian terjadi proses caking, maka dosis yang didapatkan atau dosis yang mewakili ketika diambil 5 mili hari ini sama 5 mili hari berikutnya itu akan berbeda. Kemudian di emulsion adik-adik mungkin di semester 2 ini juga akan bikin emulsi, yang mana emulsion itu memang terdiri dari fase disperse dan pendisperse, atau fase disperse dengan fase continuousnya, di mana dia akan bercampur menjadi satu secara immiscible, dan yang mana ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel itu juga berperan penting. Kalau ukuran partikelnya terlalu lebar, maka emulsion kita itu bisa pecah. Kalau pecah, dia akan mengendap atau memisah fase air sama fase minyaknya. Terus kemudian kalau ukuran partikelnya terlalu besar, dia akan bergabung menjadi satu. Lama-lama terjadi proses agregasi, berreaksi, lama-lama dia akan mengendap. Nah, ini peran penting kita mengendalikan ukuran partikel. Kenapa sih kok penting banget mempelajari ukuran partikel? Terus selanjutnya untuk pengembangan suatu obat baru. Jadi kan kalau kita buat sediaan obat tuh nggak cuma tablet, kapsul, suspensi, emulsi, tapi semua sediaan. Semua sediaan itu harus kita kendalikan, dari ukuran partikelnya, bentuk partikelnya itu irregular atau reguler. Jadi kita bisa melihatnya menggunakan morfologi, menggunakan mikroskop. Terus kemudian surface area atau luas permukaannya, kemudian densitasnya sama porositasnya. Yang mana kalau ukuran partikel dia akan berhubungan dengan sifat alirnya, berhubungan dengan compaction, compression, blend uniformity atau keseragaman bobotnya, solusi, dan juga bioavailability, ketersediaan obat dalam darah. Kalau particle shape atau bentuk partikelnya itu berhubungan dengan compaction, critical element dari persediaan solid dan juga liquid, kemudian dan juga bioavailability-nya. Kalau luas permukaan, ya luas permukaan itu nanti berhubungan dengan kelarutannya, disolusi, bioavailability, compaction, stability dari suatu sediaan tersebut. Kalau density itu kenapa sih kalau kita harus menentukan densitasnya juga? Itu untuk proses compaction, crystallinity, tableting, lubrication, secretion, compaction. Porosity, porositas, segregation, sama shelf life. Nah, kurang lebih seperti itu. Menentukan ukuran partikel itu mempunyai fungsinya sangat penting untuk kita mengembangkan suatu produk. Terus besok pertemuan terakhir itu kita tadi minggu setelah lebaran itu kita akan membahas tentang hygroscopicity. Tapi sebelum hygroscopicity itu ada tambahan yang adik-adik nanti bisa baca sendiri sebenarnya. Menanti itu kacangnya. Itu untuk melihat tadi serbuk masuknya pori itu seperti apa sih, dia itu tadi kayak compaction itu seperti apa sih, kenapa sih sifat alir itu sifat alir itu berpengaruh, kenapa sih kok density itu berpengaruh, packing arrangement berpengaruh, compaction berpengaruh. Nah, ini tuh ada penjelasannya, yang mana adik-adik ini bisa dibaca sendiri karena saya hanya 3 pertemuan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu 4 pertemuan, jadi bisa saya sampaikan di pertemuan ke-3, baru hygroscopicitas di pertemuan ke-4. Tapi kita hanya 3 pertemuan, jadi kurang kalau mau melanjutkan membahas ini. Tapi dia bisa baca, oh ternyata kenapa kok berpengaruh di compaction, oh ternyata compaction itu seperti itu. Oh, kenapa sih kok berpengaruh dengan densitas, oh densitas itu ternyata seperti itu prinsipnya, nanti bisa dibaca kembali. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Udah hampir kurang 1 menit lagi kita selesai. Ada yang mau nanya dulu? Emang cepet banget 50 menit. Ada yang mau tanya adik-adik? Ada yang mau tanya sebelum kita akhiri kelas kita
pada pagi hari ini. Agak ngebut, mohon maaf, tapi Sadiri bisa belajar sendiri dari slide-nya. Kalau misalnya bingung bisa ditanyakan di pertemuan terakhir sebelum UTS. Tuh. Ada yang mau nanya? Absennya ini nggak bisa dibuka, deh, udah di close ternyata dari akademik, udah nggak bisa. Nanti bisa disampaikan aja, minta tolong untuk PJ-nya, bisa disampaikan ke PJ-nya. Di screen capture aja bukti mengikuti kuliah, kemudian nih saya buka ini di screen capture ketika mengikuti kuliah, terus kemudian nanti bisa dilaporkan ke akademik, atau sebenarnya saya bisa input manual sih, tapi biar dibantu sama akademik. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya lagi adik-adik? Ibu, yang statistik itu kan pada, tapi kalau pakai kuvet bagaimana ya Bu? Oh oke. Jadi kalau yang statistikal itu kita nggak pakai kuvet seperti spektro adik-adik. Untuk yang menggunakan kuvet itu hanya untuk dynamic lag scattering, karena bentuknya terdisperse, dia nanti akan ditembak oleh sinar matahari, sinar dari alat tersebut. Tapi kalau yang serbuk itu metodenya berbeda. Itu alatnya berbeda, prinsip metodenya berbeda, walaupun sama-sama dikenai cahaya tapi prinsipnya berbeda. Ini mau nanya lagi sebelum saya close? Kita udah lebih dari 51, saya takut nanti ditunggu sama zoomnya mau dipakai. Ada yang mau tanya lagi adik-adik? Si Ibu, ini belum bisa untuk presensi. Untuk yang belum bisa presensi, bisa bisa disampaikan PJ masing-masing kelas, nanti bisa disampaikan ke akademik D, karena dibukanya cuma sebentar ternyata tadi. Sampai jam 10, jam 8.15 udah di close, udah nggak bisa lagi. Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri karena akan segera dipakai Zoom-nya. Saya akhiri untuk kuliah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Sama. Mulainya jam wis bar mulainya jam pira ya 09.00